Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem proteksi pada transformator dengan mengambil contoh pada sistem proteksi transformator dengan kapasitas 40 megavolt ampere di area cool power plant atau pembangkit listrik batu bara. Baik. Transformator tenaga atau trafo tenaga diamankan dari berbagai macam gangguan ya dengan berbagai macam alat proteksi sesuai dengan ketentuan standar PLN atau SPLN nomor 52 strip 1 tahun 1983 bagian 1C. Bagian-bagian yang digunakan untuk sebagai proteksi transformator antara lain adalah relay Buchholz, kemudian relay Johnson, kemudian relay tangki tanah, relay suhu, kemudian relay diferensial, relay beban lebih, relay gangguan tanah terbatas, dan relay arus hubung tanah. Nah, untuk pengamanan sistem yang lebih kompleks, biasanya diperlukan komponen atau alat pengaman yang lebih lengkap, terdiri dari berbagai jenis alat pengaman ya. Misalnya ada relay pengaman, fungsinya adalah sebagai sensor. Jadi sebagai sensor untuk mendeteksi adanya gangguan. Kemudian ada perangkat namanya pemutus tenaga atau PMT. Fungsinya adalah untuk memutus arus dalam rangkaian listrik untuk melepaskan dari bagian sistem yang terganggu. Jadi untuk memutus ya, memutus sistem yang terganggu dengan sumber. Karena terjadi gangguan listrik, maka PMT ini atau pemutus tenaga ini fungsinya untuk memutus aliran listrik dari sumber tenaga ke beban yang mengalami gangguan. Kemudian ada perangkat lagi yang namanya trafo arus atau trafo tegangan. Kalau trafo arus ini fungsinya sebagai sensor atau pendeteksi ya, pendeteksi untuk arusnya. Jadi sensor arus ini fungsinya adalah meneruskan arus atau tegangan dari sirkuit tenaga primer ke sirkuit relay atau sekunder. Jadi ketika trafo ini dideteksi arusnya menggunakan trafo arus atau current transformer, maka arus yang dari trafo tersebut akan dirubah ya, dikonversi menjadi tegangan. Tegangan ini yang akan masuk ke peralatan kontrol yang nantinya peralatan kontrol ini yang akan mengontrol pemutus tenaga ketika terjadi gangguan pada trafo, maka gangguan tersebut akan dideteksi oleh trafo arus dan trafo arus akan mengkonversi menjadi tegangan dan tegangannya ini adalah sinyal untuk ke perangkat relay proteksinya. Nah, dari perangkat relay proteksi ini akan terhubung ke pemutus tenaga untuk memutuskan trafo dari sumber ketika terjadi gangguan. Sedangkan untuk trafo tegangan adalah untuk mendeteksi tegangan. Jadi kalau ada gangguan pada tegangan, misalnya terjadi under voltage atau tegangan yang di bawah dari standar, maka tegangan yang turun ini akan terdeteksi oleh trafo tegangan, kemudian akan dikonversi menjadi tegangan yang lebih kecil. Nah, tegangan yang lebih kecil ini akan menjadi sinyal untuk ke perangkat proteksinya. Sehingga perangkat proteksinya akan memberikan sinyal kepada pemutus tenaga untuk trip atau memutuskan aliran arus dari sumber menuju ke trafo karena trafonya ini terjadi gangguan. Sehingga untuk trafo arus atau current transformer ini fungsinya bisa dikatakan sebagai pendeteksi arus, sedangkan trafo tegangan atau potential transformer fungsinya untuk pendeteksi tegangan untuk sebagai perangkat dari sistem proteksi pada trafo.
Kemudian ada perangkat lain adalah baterai ya, biasanya menggunakan baterai atau menggunakan aki. Fungsinya adalah sumber tegangan ya, sumber tenaga untuk fungsi trip dari pemutus tenaga ini. Jadi sebagai catu daya untuk relaynya. Karena relay di dalam sistem proteksi trafo ini membutuhkan energi listrik DC ya, sehingga menggunakan sumber baterai sebagai tenaganya untuk menghidupkan sistem relaynya. Nah, di sini ada skemanya ya, skema untuk sistem proteksi trafo, di mana di sini ada sistem pemutus tenaganya ada di sini ya, berupa sebuah tripping coil di sini. Ya, tripping coil di sini. Ini kalau misalnya dioperasikan, ini kan normally open ya. Ketika dioperasikan dia akan berubah jadi normally close di sini. Kemudian di sini ada perangkat relay proteksi. Perangkat relay proteksi ini butuh energi ya. Energi ini bisa didapatkan melalui baterai. Nah, melalui baterai. Kemudian relay proteksi akan memberikan sinyal ke tripping coil untuk memutus tenaga jika terjadi gangguan pada trafo. Misalkan di sini adalah trafo, di sini adalah sumber gitu ya. Saya misalkan bagian di sini adalah bagian trafo gitu ya, bagian trafo seperti ini. Ini yang ke beban, ya, ini ke beban, ya ke beban. Ini dari sumber ya, misalnya dari sumber listrik ya, sumber listrik PS misalnya, dari sumber listrik. Nah, di sini ada dua pendeteksi arus dengan tegangan. Jadi kalau mendeteksi arus kita menggunakan trafo arus atau current transformer. Kalau untuk mendeteksi tegangan ini digunakan potensial transformer atau trafo tegangan. Nah, trafo arus ini fungsinya adalah untuk mendeteksi ketika terjadi arus yang berlebih. Arus yang berlebih pada transformer atau transformator, maka dideteksi oleh current transformer ini. Kalau misalnya yang ini adalah potensial transformer, jadi ketika terjadi gangguan listrik berupa drop tegangan, jadi tegangannya turun gitu ya, tegangannya turun, maka akan dideteksi oleh potensial transformer ini, jadi trafo tegangan. Nah, jika terjadi gangguan pada arus, maka akan dideteksi oleh current transformer. Jika terjadi gangguan tegangan, maka akan dideteksi oleh potensial transformer atau trafo tegangan. Nah, sinyal input dari trafo arus dan trafo tegangan ini masuk ke perangkat relay proteksi. Dideteksi oleh relay proteksi sehingga relay proteksi akan memberikan sinyal kepada coil trip untuk memutus sambungan yang ada di sini. Jadi switch yang ada di sini atau saklar di sini akan diputus menggunakan tripping coil pada pemutus tenaga. Sehingga ketika tadinya di sini switch-nya ini normally close ya, normally close kan harusnya mengalir di sini ya, ada I mengalir di sini. Nah, ketika terjadi gangguan arus, misalnya arus berlebih, maka dideteksi oleh current transformer. Nah, kemudian setelah dideteksi kelebihan arus atau arus beban lebihnya ini, current transformer akan memberikan sinyal ke relay proteksi. Relay proteksi akan merespon input dari current transformer ini dengan cara memberikan sinyal kepada tripping coil supaya memutus saklarnya yang tadinya normally close menjadi normally open. Jadi dia berubah jadi normally open ketika terjadi gangguan. Ketika jadi normally open ini terputus sehingga arusnya tidak mengalir ya, sehingga trafo di sini aman. Ketika arus berlebih ini masuk ke trafo secara terus-menerus tanpa adanya sistem proteksi, yang terjadi adalah lilitan yang ada di dalam trafo ini akan terbakar. Ketika terbakar, maka menimbulkan kerusakan pada trafo dan itu sangat merugikan ya. Makanya di sini memang dibutuhkan untuk relay proteksi untuk trafonya, proteksi terhadap arusnya, arus berlebih maupun gangguan terhadap tegangan, misalnya terjadi
under voltage atau tegangannya turun atau drop tegangan, atau over voltage tegangannya berlebih, maka akan diproteksi oleh relay proteksi yang ada di sini. Kemudian kita mengenal lagi yang namanya relay buckles. Relay buckles ini biasanya dipasang pada tangki konservator ya. Biasanya relay jenis ini dipasang pada tangki konservator. Fungsinya buat apa? Jadi begini. Di dalam trafo itu kan ada oli ya, namanya oli trafo. Nah, oli trafo ini fungsinya sebagai pendingin trafo supaya trafonya itu tidak panas. Nah, ketika terjadi gangguan, maka gangguan tersebut akan menimbulkan gelembung di dalam oli trafonya. Nah, gelembung itu nanti lambat laun akan naik gitu ya, akan naik sampai mengalir ke sambungan dari relay buckles di sini. Ini gambarnya seperti ini ya, skemanya seperti ini. Jadi misalnya ini ada trafo ya, trafonya di bawah. Kemudian ini konservatornya ada di atas. Nah, relay buckles-nya ini ada di tengah-tengah di sini. Ketika terjadi gangguan listrik, misalnya ada short circuit gitu. Misalnya terjadi short circuit, maka short circuit ini akan menimbulkan gelembung. Nah, gelembungnya ini akan naik nanti, gelembungnya akan naik sampai ke relay buckles. Nah, di dalam relay buckles ini ada semacam pelampung. Kalau misalnya gelembungnya itu masih sedikit gitu ya, gelembungnya yang disebabkan oleh gangguan kelistrikan, misalnya korsleting gitu ya, atau short circuit, gelembung yang dihasilkan sedikit, maka pelampung yang mengenai gelembung itu akan naik sedikit gitu ya, naik sedikit, maka akan menyalakan alarm. Jadi ketika pelampungnya naik sedikit, maka akan menyebabkan trigger alarm. Trigger alarm ini nanti akan membunyikan alarm untuk memberikan informasi kepada operator. Alarm ini memberitahukan ke operator bahwa terjadi gangguan pada trafo. Nah, ketika gelembung ini lama-kelamaan membesar gitu ya, membesar, dan akhirnya gelembung yang membesar ini akan mendorong pelampung di dalam relay buckles-nya ini akan turun drastis gitu ya, turun sampai ke titik ke bawah karena ada tekanan gelembungnya ke atas, maka si pelampung ini akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawahnya ini akan menyalakan relay trip. Ya, relay trip ini nanti akan terhubung ke pemutus tenaga, ke relay proteksi, kemudian relay proteksi ini akan ke pemutus tenaga untuk memutus aliran listrik dari sumber ke trafonya. Nah, ini gambarnya seperti ini, di mana pelampungnya di sini ada dua nih, pelampung 1 dan pelampung 2. Jadi kalau misalnya gangguannya itu tidak begitu berbahaya, maka gelembungnya hanya mengenai pelampung 1 yang akan menyebabkan alarm, jadi hanya semacam bunyi saja, bunyi alarm, untuk menginformasikan ke operator bahwa trafo ini sedang mengalami masalah atau gangguan. Tapi kalau misalnya gelembungnya ini luar biasa gitu ya, terjadi arcing atau terjadi busur listrik. Jadi selain terjadi gangguan, dia terjadi busur listrik, maka akan menggerakkan pelampung yang kedua. Pelampung kedua ini menandakan bahwa tingkat berbahayanya sudah cukup luar biasa, signifikan, jadi harus ditripkan. Sehingga pelampung ini akan bereaksi ketika terjadi gelembung yang banyak tadi, ya, sehingga dia akan turun ke bawah, dan turun ke bawahnya ini akan menyalakan relay. Relaynya ini adalah relay untuk mentripkan si trafonya. Jadi trafonya turun ke bawah, menyalakan relay untuk trip, sinyal relaynya akan sampai ke relay proteksi, kemudian relay proteksi akan memerintahkan untuk coil tripnya untuk memutus sambungan antara trafo dengan sumbernya, sehingga trafo ini berhenti beroperasi. Jadi ada dua kemungkinan ya, alarm maupun trip. Jadi ada dua keadaan, dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika terjadinya alarm, kondisi yang kedua ketika dia terjadi trip.
Kemudian di sini ada pressure relief, biasanya ada di atas gitu, ada di atas trafo. Jadi pressure relief ini fungsinya untuk membuang tekanan berlebih. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan pada trafo, biasanya di oli trafonya atau di oil trafonya itu ada gelembung yang naik ke atas sehingga menyebabkan tekanan berlebih. Kalau misalnya tekanan ini tidak dibuang, maka trafo secara mekanis akan terjadi retakan atau pecah secara mekanis dan itu sangat berbahaya sekali ya karena ada tekanan di dalam trafo yang tidak terbuang. Fungsi dari pressure relief ini adalah membuang tekanan berlebih ketika terjadi gelembung pada transformator. Jadi kenapa terjadi gelembung? Karena di dalam trafo sendiri memang rentan terjadi gangguan listrik ya, misalnya arcing atau busur listrik maupun terjadi short circuit. Terjadinya busur listrik dan short circuit ini akan menimbulkan gelembung dan lama-lama akan menjadi banyak gelembungnya dan ketika gelembung ini akan tinggal di dalam trafo dan semakin meningkat maka tekanan di dalam trafo ini akan semakin besar. Kalau tidak dibuang tekanan ini, maka akan menyebabkan trafo terjadi kerusakan secara mekanis. Dan itu akan menyebabkan ledakan, dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi memang penting untuk membuang pressure yang ada di dalam trafo jika terjadi peningkatan tekanan di dalam trafo disebabkan oleh gelembung udara yang disebabkan oleh terjadinya gangguan listrik. Jadi fungsi dari pressure relief ini adalah membuang tekanan berlebih yang disebabkan oleh gelembung udara yang disebabkan oleh gangguan listrik pada trafo. Sehingga trafo tidak mengalami kerusakan secara mekanis. Begitu. Kemudian di sini juga ada proteksi terhadap suhu ya. Proteksi suhu ini nanti dibagi dua. Proteksi suhu di dalam lilitan trafonya, yang kedua adalah proteksi suhu di dalam oli trafonya. Jadi oli trafonya ini bisa menjadi panas, yang kedua lilitannya atau windingnya juga bisa menjadi panas. Jadi memang ada proteksi terhadap dua parameter ini. Lilitan atau winding, yang kedua adalah olinya, oli trafonya. Nah, yang saya bahas di sini adalah windingnya. Jadi di lilitannya itu nanti dipasang semacam sensor suhu ya, thermocouple, di mana thermocouple-nya nanti terhubung ke relay tripnya. Jadi di relay tripnya ini sudah disetting ya, kalau suhunya itu sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka yang terjadi adalah alarm berbunyi. Menandakan bahwa lilitan di dalam trafo ini sudah mulai panas dan panasnya sudah mencapai 80 derajat Celcius. Tapi kalau sudah mencapai 90 derajat Celcius, maka settingan di dalam relay proteksi ini akan mengirimkan sinyal kepada pemutus tenaga supaya oil tripnya bisa memutus switch atau saklar ini supaya terputus antara sumber dengan trafonya ketika terjadi gangguan panas pada windingnya atau pada lilitannya. Kalau dilihat di gambar di sini ya, di sini kita bisa setting nih, kalau di 80 derajat Celcius dia alarm, kemudian di 90 derajat Celcius dia trip. Ini memang sudah settingan sudah standar ya, di 80 derajat Celcius dia alarm, kemudian di 90 derajat Celcius trip. Sudah menjadi sesuatu yang sudah menjadi pakem atau sudah menjadi standar untuk proteksi trafo. Nah, di sini semisal di sini dipasang sebuah sensor thermocouple di sini, di mana thermocouple ini terhubung ke controller. Controller ini fungsinya sebagai relay proteksi. Jadi ketika suhu di dalam lilitan ini memanas, semisal sampai 80 derajat Celcius, maka panasnya ini akan terdeteksi oleh thermocouple-nya atau sensor suhunya. Kemudian sensor suhu akan memberikan sinyal ke controller. Ya, controller ini adalah relay proteksinya. Kemudian input dari sensor suhu ini akan direspon oleh relay proteksi untuk memberikan sinyal ke pemutus tenaga untuk memutuskan tenaga dari sumber listrik ke trafo ketika terjadi gangguan. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya sampai ke 80 derajat Celcius,
dideteksi oleh termokopelnya atau sensor suhunya, masuk ke relay proteksi. Relay proteksi akan memberikan sinyal ke alarm untuk membunyikan buzzer atau alarm untuk memberikan informasi ke operator bahwa suhu pada lilitan trafo ini sudah mencapai 80 derajat Celcius. Dan ketika sudah sampai ke 90 derajat Celcius, maka suhu itu akan dideteksi oleh sensor suhunya, kemudian dari sensor suhu ini memberikan sinyal kepada relay proteksi sebagai controller, kemudian si relay proteksi ini atau controller ini akan memberikan sinyal ke pemutus untuk memutuskan saklar dari sumber ke trafo, sehingga trafo ini tidak menjadi rusak gitu ya secara lilitannya, atau lilitannya ini masih aman. Kemudian yang kedua, selain pengaman lilitan juga ada pengaman oil atau oli dari trafonya. Jadi trafo ini kan dimasukkan oli di dalamnya ya, sehingga untuk mendinginkan dari trafo itu sendiri. Nah, oli ini jadi terjadi semacam konveksi panas ya. Jadi dari trafo ini panasnya akan dirambatkan atau dipindahkan ke olinya sehingga oli trafo ini akan menjadi panas. Pada temperatur tertentu itu bisa diperbolehkan, tapi pada temperatur yang sudah maksimum itu tidak diperbolehkan karena oli yang panas ini nanti akan menimbulkan gelembung udara. Gelembung udara ini akan memberikan pressure yang tinggi. Kemudian gelembung udara ini akan memberikan tekanan yang besar. Nah, ini akan dikhawatirkan akan menimbulkan ledakan pada trafo. Nah, oil temperatur ini diberikan semacam alat pendeteksi suhu ya di dalam trafonya ini. Sama ya, ada sensor suhunya, bisa berupa thermocouple biasanya. Dari thermocouple ini terhubung ke controller, jadi prinsip kerjanya hampir mirip sama proteksi lilitan atau proteksi winding. Bedanya objek yang dideteksi ini, kalau misalnya proteksi winding ini, objek yang dideteksi adalah lilitannya, sedangkan kalau yang di oil trafo ini yang dideteksi oleh sensor suhunya adalah olinya, oli trafonya. Jadi ketika oli trafo ini panas sedemikian rupa sehingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius, maka sensor suhu akan mendeteksi dan akan memberikan sinyal kepada sistem proteksi sehingga sistem proteksi akan merespon dengan cara membunyikan alarm. Membunyikan alarm, alarm berbunyi, buzzer berbunyi sehingga operator itu bisa tahu bahwa suhu di dalam oli trafo itu sudah mencapai 80 derajat Celcius. Jadi harus dilakukan pengetripan dan dilakukan perbaikan. Kalau sampai 90 derajat Celcius di dalam oli trafo ini, maka akan dideteksi oleh sensor suhu di dalam trafo tersebut, dan sensor suhu ini akan memberikan sinyal kepada sistem proteksi, kemudian direspon oleh sistem proteksi sesuai dengan program dari usernya. Kemudian si sistem proteksi ini akan memberikan sinyal kepada pemutus tenaga untuk memutus sambungan atau memutus saklar dari sumber ke trafonya, sehingga gangguan ini bisa diantisipasi dari awal gitu. Kalau misalnya suhu panasnya sampai 80 derajat Celcius, maka dia akan membunyikan alarm saja. Tapi kalau sudah sampai 90 derajat Celcius, maka akan mengetripkan, jadi akan membuat trafo itu menjadi trip, terputus sambungan dari sumber ke trafonya. Jadi sama ya, kalau di winding itu suhu yang dijaga adalah 80 derajat Celcius alarm, 90 derajat Celcius itu trip. Di oil trafo juga sama, pendeteksiannya 80 derajat Celcius itu alarm, 90 derajat Celcius itu adalah trip. Nah, ini adalah skema kerja dari sistem trafo ya. Ada relay buckles, kemudian pressure relief, kemudian temperatur relay. Jadi relay buckles ini adalah pendeteksi terjadi gangguan yang disebabkan oleh gelembung udara. Sedangkan pressure relief ini adalah sebagai pembuang tekanan berlebih di dalam trafo ketika terjadi gangguan listrik.
Kemudian temperatur relay ini adalah pendeteksian jika terjadi panas pada lilitan maupun pada oil trafonya. Jadi ada tiga proteksi ya terhadap trafo yang biasa digunakan. Kemudian ini proses sederhana pada kondisi trip ya. Jadi ketika transformator ini terjadi gangguan, baik itu gangguan disebabkan oleh gelembung dikarenakan terjadi gangguan listrik ya, maka yang mendeteksi adalah relay buckles. Kemudian kalau misalnya terjadi panas yang berlebih di dalam trafo, maka yang pendeteksiannya menggunakan temperatur relay. Nah, misalnya dari relay buckles dan temperatur relay ini mendeteksi masing-masing fungsinya ya, mendeteksi gelembung udara dan pendeteksi suhu, maka akan memberikan indikator ya, indikator ke controllernya, ke DCS controllernya berupa mekanisme alarm. Jika suhunya sampai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Tapi kalau misalnya suhu yang dideteksi misalnya sampai 90 derajat Celcius, maka trafo ini harus trip. Jadi harus ada mekanisme trip yang memutus sambungan antara trafo dengan sumber. Kemudian dari sinyal yang diberikan oleh sensor ini nanti masuk ke DCS-nya atau relay proteksinya. Jadi relay proteksi ini bentuknya seperti controller ya, dia menerima input dari sensor, kemudian dia memprosesnya dan mengeluarkan output nanti ke aktuator. Yang jadi aktuatornya adalah pemutus tenaganya. Jadi pemutus tenaganya sebagai aktuator untuk memutus saklar yang menghubungkan antara sumber tenaga dengan transformator. Fungsinya untuk memproteksi ya, memproteksi jika terjadi gangguan pada transformator. Jadi seperti itu. Jadi di sini sensor mendeteksi gangguan, kemudian sensor ini memberikan sinyal kepada controllernya. Controllernya ini berupa controller proteksi, relay proteksi, kemudian relay proteksi ini akan memberikan sinyal ke pemutus tenaga untuk memutus saklar yang menyambungkan dari sumber tegangan ke trafo jika trafo terjadi tegangan. Kesimpulannya adalah sistem proteksi pada gardu induk distribusi ya dan trafo memainkan peran yang krusial dalam memastikan keandalan dan keamanan sistem operasi jaringan listrik. Sistem proteksi dirancang untuk mendeteksi, kemudian merespon dan mengisolasi gangguan. Jika terjadi gangguan, dia akan memutus. Jadi mengisolasi peralatan atau perangkat yang terjadi gangguan. Oleh sebab itu, dalam perancangan suatu sistem tenaga perlu dipertimbangkan kondisi gangguan yang mungkin terjadi pada sistem melalui analisa gangguan. Dari hasil analisa gangguan, maka dapat ditentukan sistem proteksi yang akan digunakan. Misalnya, disesuaikan perangkat yang digunakan terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Misalnya, apakah menggunakan switchgear atau menggunakan rating circuit breaker, itu ditentukan berdasarkan kondisi di lapangan. Kemudian penetapan secara besar-besaran yang menentukan bekerjanya suatu relay atau settingan relay untuk keperluan proteksi. Jadi memang harus memenuhi standar ya. Misalnya tadi ya, kalau suhunya sudah mencapai 80 derajat Celcius, maka menurut standar itu harus mengindikasikan alarm. Kemudian kalau misalnya sudah sampai ke 90 derajat Celcius, maka itu harus memberikan sinyal kepada pemutus tenaga untuk memutuskan atau kalau bahasanya mentripkan ya, membuat trip, memutus saklar yang menyambungkan antara perangkat dengan sumbernya, sehingga gangguan itu akan bisa dideteksi lebih awal, kemudian bisa dilakukan perbaikan, kemudian bisa dilakukan pengoperasian kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.